Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini pembahasan kita terkait Bambang Pacul ya. Bambang Pacul yang sudah tidak tahan lagi ingin mengundurkan diri dari PDIP. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, gue berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tapi gitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul, yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani, sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Saya sih. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo. Tapi lu percaya nggak Jokowi terpilih bukan karena partai? Iya, partai yang mengantar. Dan Mbak, perolehan dia dengan perolehan partainya jauh perolehan dia. Iya. Itu bukti bahwa dia bukan hanya soal partai. Iya. Gua dari dulu, gua milih partai seumur hidup gua baru sekali. Seumur hidup gua loh. Pemilu tahun berapa? Pemilu tahun 99, gua pilih PDIP. Habis itu nggak pilih lagi gua partai. Tapi gua memilih seseorang. Iya, karena mulai bisa orang itu ya. Iya. Mulai bisa pilih orang. Iya. Dulu kan lambang partai yang kita coblos ya. Iya, nggak gue sampai sekarang. Tapi kelihatannya yang akan datang gue pengen pilih ada satu udah. Wah, ini boleh nih Pak. Saya sudah bersama analis politik senior yang juga penulis buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Bung Fahri Ali. Bung Fahri Ali, terima kasih sudah di Rosi. Yes. Bung Fahri, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei untuk periode 27 Juli sampai 8 Agustus. Yeah. Apa bacaan Bung Fahri dari temuan Litbang Kompas ini? Pertama ya, secara esensial, survei itu snapshot. Gitu. Jadi potret sesaat. Dan dalam periode itu? Iya, dan dalam periode itu. Gitu. Nah, kendati pun demikian, wajah seseorang atau materi yang kita foto itu kan berproses dari sebelumnya juga gitu, sampai kemudian wujud ketika dia difoto gitu. Nah, jadi tentu setelah itu kita tidak tahu
berubah atau tidak gitu. Tetapi yang jelas kalau kita lihat ya pada tingkat approval ya Presiden Jokowi, maka memang ya kita lihat sesuatu yang agak luar biasa gitu. Kenapa kita katakan agak luar biasa? Karena tingkat approval-nya itu tidak pernah berubah sejak sebelumnya gitu. Nah, banyak teka-teki ya, di dalam konteks ini tentang Presiden Jokowi itu sendiri gitu. Tetapi secara konseptual saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu telah muncul sebagai sosok ya, yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Gitu. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya, kalau kita lihat di hasil temuan Litbang Kompas, Ya. ada 18% naik lagi. Sebelumnya 15%, naik lagi ke 18%. Betul. Bung Fahri, mereka akan memilih calon presiden atau memilih presiden kalau itu didukung oleh Pak Jokowi. 18% itu udah partai politik. Iya, tapi saya bahkan lebih dari itu yang mau saya katakan adalah bahwa dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh ya gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jadi di dalam beberapa hal kalau kita sedikit mau melebih-lebihkan, Jokowi ini itu justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Gitu. Hanya menariknya begini, Bung Fahri, dalam temuan survei Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus lalu, kalau didukung oleh Presiden Jokowi, Ganjar itu hanya naik 0,8%. Yeah. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan. Yeah. Sementara Prabowo naiknya 3,8%. Yeah. Tinggi sih untuk Prabowo, meskipun dengan seluruh upaya identikkan dengan Presiden Jokowi atau selalu ingin bersama, 3,8% ya oke lah. Tetapi untuk ditanyakan apakah akan melanjutkan program Jokowi, itu justru kenaikan para calon presiden ini atau bakal calon presiden ini naiknya lebih tinggi. Ganjar bahkan naik 4,1%. 2,8%, lebih tinggi daripada 0,8%. Pak Prabowo 4,1%. Artinya betul. orang juga ingin lebih melihat programnya yang dilanjutkan daripada hanya didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi begini, saya gembira dengan hal yang terakhir itu ya, bahwa program menjadi lebih penting daripada didukung oleh Jokowi. Tetapi kalau kita bicara tentang snapshot itu tadi ya, maka sangat terlihat sekali bahwa gerak-gerik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Jokowi lah ya, as an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik gitu dalam hal ini gitu. Nah, bahwa kemudian masih dipertanyakan ya, apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Masih harus terus Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat